Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Karena nikmat sehat adalah karunia yang luar biasa. Oke, alhamdulillah sepertinya kelas 7F hari ini penuh ya. Hadir semua? Iya. Hadir semua? Adakah yang tidak hadir? Ada. Raka? Raka Arha. Oh iya, Raka. Raka kenapa? Sakit. Raka sakit terus? Arhab kenapa? Arhab sakit juga ada lagi? Zahira kenapa? Sakit juga. Oke, 3 teman kita di kelas 7F sedang sakit hari ini. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesehatan supaya bisa bergabung belajar bersama kita kembali di kelas 7F ini. Dan semoga kita semua juga selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberikan kemudahan dalam belajar dan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Baik, di pertemuan hari ini Bu Rosa ingin melanjutkan materi kita, yaitu tentang bilangan rasional, ya. Kalian akan belajar tentang bilangan rasional. Nah, seperti biasanya, sebelum pembelajaran, Bu Rosa harus membuat kesepakatan pembelajaran dulu dengan kalian. Supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Dari kalian ada masukan, dari kita ada masukan, kemudian kita jadikan suatu kesepakatan. Gitu ya? Oke, untuk kesepakatan yang pertama, adakah yang bisa membantu Bu Rosa? Dari Lovina menjawab disiplin waktu. Kemudian adakah lagi yang mau menjawab? Saya Bu, saling menghargai. Saling menghargai. Oke, selain saling menghargai, kolaborasi aktif. Oke, setelah kolaborasi aktif, Saya Bu, tanggung jawab. dua anak ya, gantian. Siapa dulu? Saya dulu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, setelah tanggung jawab, angkat tangan saat akan bertanya. Rosa tulis dulu ya, angkat tangan saat akan bertanya. Nah, ini ya. Oke, Bu Rosa sudah temukan kesepakatan pembelajaran matematika kita hari ini. Yang pertama adalah disiplin waktu. Baik, Bu Rosa dan kalian akan menerapkan tentang disiplin waktu. Pembelajaran matematika ini kita mulai selama 2 jam. 2 jam pembelajaran dan Bu Rosa insya Allah akan mengakhiri dengan tepat waktu. Ingatkan Bu Rosa kalau nanti waktunya berakhir tapi belum diakhiri oleh Bu Rosa. Gitu ya? Oke, yang kedua, saling menghargai. Baik, ini sangat penting sekali ya supaya kita bisa saling menghargai antar teman. Contohnya, misalkan ada teman yang sedang mengemukakan pendapatnya, tugas kita adalah menghargai dengan cara apa? Mendengarkan. Oke, kemudian yang ketiga adalah kolaborasi aktif. Maksudnya gimana itu tadi? Siapa yang jawab kolaborasi aktif? Ya, maksudnya gimana kolaborasi aktif? Oke, saling bekerja sama. Karena nanti di pembelajaran matematika ini Bu Rosa bikin tim atau kelompok, maka dalam kelompok itu kalian perlu yang namanya saling bekerja sama. Oke. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Apa itu maksudnya?
Oke, tanggung jawab dengan tugasnya. Baik, kalian kan sebagai siswa, tanggung jawab dengan tugasnya. Oke, itu benar ya. Apapun yang diberikan kepada kita, harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, pintar. Yang keempat adalah angkat tangan saat akan bertanya. Tidak hanya saat akan bertanya ya. Kalau kalian mau berpendapat atau kalian mau izin kemana, silakan angkat tangan dulu. Gitu ya. Oke, tentang kesepakatan pembelajaran ini, adakah yang mau mengajukan pendapat lagi? Gak ada ya? Baik, ini kita sepakati bersama ya. Oke, sudah kita sepakati bersama. Nah, sebelum ke materi, sepertinya Bu Rosa masih belum melihat semangat kalian. Kalian kenapa hari ini? Semangat kan? Semangat. Oke, karena Bu Rosa pengen sekali melihat semangat kalian ini, Bu Rosa juga ingin mengecek sampai di mana sih tentang bilangan bulat yang kalian pahami. Maka sekarang Bu Rosa ingin kalian berdiri semuanya. Nah, Bu Rosa cek bilangan bulat kalian. Berdiri semuanya dan silakan berpasangan. Oke, nah tugas kalian sekarang, kalian tahu switch. Nah, switchnya sekarang diganti sama Bu Rosa dengan perkalian. Kalian boleh menggunakan dua tangan kalian, kalian boleh menggunakan 10 jari kalian untuk kalian switch dengan teman kalian. Kesempatan yang pertama, 1, 2, 3. 12. Oke. Sudah? 1. Kesempatan kedua. 1, 2, 3. Oke. Ketiga. Terakhir ya. 1, 2, 3. 20. Oke, silakan duduk kembali. Nah, gimana perasaan kalian? Oke. Dari 3 kali kesempatan, adakah yang menang sebanyak 3 kali? Oh, itu. Siapa? Huda, Atta, Zahra, Afril, Nabila, Sae, oke. Sama Pino. Kemudian adakah yang menang sebanyak 2 kali? Banyak juga ya. Novita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian adakah yang menang 1 kali? 1 kali, Almafira. Terus Putri juga 1 kali. Siapa? Tiara juga 1 kali. Oke. Nah, dari 3 kali kesempatan, adakah yang belum menang sama sekali? Tidak ada. Sama sekali? Waduh, oke, enggak apa-apa ya. Kan kita masih belajar ya. Nanti kita belajar kembali supaya mudah-mudahan kalau ada kesempatan bermain lagi kamu bisa jadi pemenangnya. Selanjutnya. Oh, sorry. Nah, kalau sebelum ke bilangan rasional, sebelumnya kalian belajar tentang apa itu? Sebelum ke bilangan rasional, kemarin kita belajar tentang bilangan bulat. Oke, tentang bilangan bulat. Nah, di sini ada pertanyaan. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhunya turun menjadi 29 derajat Celcius. Pertanyaannya, suhu negara tersebut pada musim dingin adalah berapa? Nah, itu pertanyaan. Adakah yang bisa membantu menjawab? Oke, Reza ya. Berdiri. Yang keras, Reza, jawabnya. Oke,
Bu Rosa ulang kembali jawaban dari Reza bahwa jawabannya adalah min 4 derajat Celcius karena suhu awalnya 24 derajat Celcius. Sorry, 25 derajat Celcius, kemudian turun menjadi 29 derajat Celcius, maka suhu di kota itu adalah min 4 derajat Celcius. Oke, benar enggak jawabannya dari Reza? Oke, beri plus buat Reza. Satu aja pertanyaan tentang bilangan bulat Bu Rosa berikan ke kalian, berarti Bu Rosa bisa ambil kesimpulan insya Allah materi yang kemarin tentang bilangan bulat kalian paham kan? Oke, kalau kalian paham baru Bu Rosa lanjut materinya. Nah, wow, sepagi ini kita sudah melihat gambar pizza. Pizza ini awalnya utuh, kemudian nggak tahu siapa yang makan, tinggal beberapa bagian itu. Adakah yang bisa membantu Bu Rosa menjawab tentang pertanyaan pizza ini? Oke, siapa namanya? Arcit, yang keras ya jawabnya ya, biar temennya dengar ya. Oke, pertanyaan pertama, sisa berapa bagiankah pizza tersebut? Sisa 5 bagian. Oke, terus bilangan apa yang kita gunakan untuk menyatakan sisa bagian? Bilangan pecahan. Oke, Bu Rosa tanya, pizza seluruh bagiannya ada berapa? Ada 8. Kalau yang ditanyakan sisa berapa bagiankah pizza tersebut? Berarti 5 per 8 karena dari keseluruhan potongan pizza. Kemudian 5 per 8 ini dinyatakan dalam bentuk bilangan. Oke, betul ya jawaban dari Arcit. Makasih Arcit ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, gitu ya. Dari pertanyaan pizza ini kalian sudah menemukan satu bilangan, yaitu berupa bilangan pecahan. Oke, selanjutnya ini apa ini? Cek suhu badan. Adakah yang bisa membantu Bu Rosa menjawab soal ini? Oke, yang keras ya. Bilangan berapakah yang muncul? 36,6 derajat Celcius. Oke. Bilangan apa yang digunakan? Desimal. Jawabannya bilangannya adalah 36,6 derajat Celcius. Bilangannya termasuk bilangan desimal. Benar nggak? Benar. Oke, terima kasih Bara. Tepuk tangan ya. Oke. Terus ini sudah selanjutnya. Ini tentang hasil pengukuran kecepatan internet. Siapakah yang bisa mencoba membantu Bu Rosa menjawab? Oke, Vino, silakan berdiri. Bilangan berapakah yang muncul? Oke, kalau yang sebelah kanan munculnya berapa itu? 15,22. Untuk yang sebelah kiri 2,37. Nah, bilangan ini dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal. Benar nggak? Benar. Oke, sudah, terima kasih ya Vino. Silakan duduk kembali. Nah, ini sudah bisa kalian jawab. Kalian sudah paham tentang pecahan. Oke. Kemudian bilangan bulat. Oke. Selanjutnya, kalau di kehidupan sehari-hari, kalian biasanya menjumpai bilangan pecahan atau desimal. Ini dibentuk apa ya? Apa yang bisa kamu contohkan? Oh ya, Zahra, silakan. Timbangan pengukur berat badan. Timbangan pengukur berat badan. Ya. Oke. Angka yang muncul biasanya desimal. Angka yang muncul biasanya desimal. Benar nggak kalau timbangan berat badan yang muncul desimal? Nah, timbangan berat badan. Oh, berarti timbangannya timbangan yang digital ya. Oke. Kalau di timbangan digital munculnya adalah berupa desimal. Oke, terima kasih Zahra sudah bisa ya. Nah, itu contoh-contoh dari bilangan rasional yang bisa kalian sebutkan. Sekarang tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Bu Rosa bacakan ya.
Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan yang termasuk bilangan rasional dan menyatakan bilangan rasional ini ke dalam bentuk pecahan dan desimal. Itu harapan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian, pemahaman bermaknanya. Jadi, setelah belajar bilangan rasional hari ini, kalian akan memahami bilangan rasional dapat digunakan dan diterapkan pada kehidupan nyata yang melibatkan bilangan pecahan dan desimal. Itu nanti yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Lalu, pertanyaan pemantiknya. Nah, yang pertama, mengapa bilangan bulat saja tidak cukup untuk menyatakan suatu besaran? Kedua, jenis bilangan apa yang lebih akurat dalam menyatakan suatu besaran? Ketiga, bagaimanakah melakukan operasi hitung yang efisien? Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab dan kalian akan menemukan jawabannya setelah pembelajaran ini berakhir. Gitu ya? Oke. Nah, kesempatan sekarang ini, Bu Rosa sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelas ini Bu Rosa bagi menjadi 4 kelompok heterogen. Dan kelompok ini Bu Rosa berdasarkan hasil kemarin asesmen awal pembelajaran yang sudah Bu Rosa berikan pada pertemuan sebelumnya. Dan Bu Rosa dapatkan hari ini 4 kelompok secara heterogen ini. Dan tugas kalian adalah nanti bekerja secara kelompok. Bekerja bersama kelompok. Dan gunakan pembelajaran tutor sebaya kalian. Jadi kalau kalian merasa nanti kurang paham, silakan bertanya di teman di dalam kelompok kalian. Oke, paham instruksinya? Oke, kemudian Bu Rosa akan bagikan LKPD-nya yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Nanti ada petunjuknya di sini. Yang pertama adalah perhatikan penjelasan guru. Kemudian, amati lembar kerja dengan seksama. Ketiga, baca dan diskusikan dengan teman kelompokmu dan tanyakan pada guru jika ada hal yang kurang dipahami. Keempat, setiap kelompok akan mendapatkan LKPD dan mengerjakan LK yang ada di LKPD tersebut. Itu ya. Oke. Bu Rosa beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kira-kira cukup atau kurang waktunya? Cukup ya, sesuai dengan kesepakatan pembelajaran kita tadi bahwa kita harus disiplin waktu. Jadi dalam waktu 20 menit nanti harapan Bu Rosa semua kelompok sudah selesai. Gitu ya? Oke, Bu Rosa bagikan. Oke, sudah Bu Rosa bagikan semua dan selamat bekerja bersama kelompok kalian. Masih tersisa waktu 5 menit lagi. Silakan kalian koreksi kembali jawaban kalian. Baik, Bu Rosa tadi perhatikan semua kelompok sudah bisa menyelesaikan diskusi kelompoknya dengan baik. Maka tugas kita saat ini adalah masing-masing kelompok nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan. Nomor 1 nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Kemudian nomor 2 akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Kemudian nomor 4, siapakah yang siap mempresentasikan? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, oke, kelompok 2 siap mempresentasikan. Lalu berarti yang terakhir akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Sesi diskusi dan presentasi akan Bu Rosa buka. Dimulai dari yang nomor 1. Silakan Novina disampaikan jawabannya. Lalu coba dijelaskan ke teman-temannya. Oke?
Nama saya Lovina Cahaya Putri, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami bilangan rasional. Untuk A dan B, keduanya merupakan bilangan yang dapat dinyatakan A per B disebut bilangan rasional. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Di sini kelompok 1, sebentar Lovina ada situ dulu ya. Kalian ada temennya yang bertanya. Yang A itu ada A dan ada B, tugasnya adalah menyatakan A dan B ini sebagai bentuk pecahan. Nah, di sini sudah dijawab A dan B. Jika A-nya 1, B-nya 2, maka bentuk pecahannya adalah 1/2. Oke, pintar. Apakah semua kelompok sama? Sama. Semua bisa terselesaikan berarti ini ya? Sudah. Oke. Lalu, ada yang ditanyakan? Tidak. Lalu kesimpulannya tadi apa Lovina? Kesimpulannya untuk A dan B yang keduanya merupakan bilangan yang dapat dinyatakan A per B disebut bilangan rasional. Oke. Untuk A dan B yang keduanya merupakan bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka dapat dinyatakan sebagai bentuk A per B. Dan A per B ini merupakan bilangan rasional. Semua kelompok sama? Sama. Oke, berarti kelompok 1 selesai ya presentasinya ya? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih buat kelompok 1. Beri applause buat kelompok 1. Kemudian untuk yang selanjutnya kelompok nomor 2. Jadi di sini ada beberapa bintang. Jadi total bintangnya ada 10. Nah, di sini ada bintang yang diarsir. Bintang yang diarsir adalah 3. Ini yang nomor 1, 4. Jadi jika dijadikan pecahan, berarti pembilangnya adalah 4. Dan keseluruhan total bintang adalah 10, berarti penyebutnya adalah 10. Nah, cara pengerjaannya itu sama seperti nomor 1 dan sampai nomor 4. Di sini ada pertanyaan? Sudah. Berarti kelompok 3 sudah menyelesaikan. Boleh silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, untuk yang nomor 4 ini adalah penarikan kesimpulan. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat terbagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, 3, dan bilangan bulat negatif, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan 0. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B, contoh 1/2, negatif 2/3, 1,2, dan 2,5. Itu adalah kesimpulan yang dapat ditarik oleh kelompok 2. Apakah masing-masing kelompok juga bisa menyimpulkan seperti itu? Oke, adakah jawaban yang berbeda? Enggak ya, semuanya sama? Sama. Oke, kelompok 2 ya. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan buat kita semua karena kita sudah hebat. Kesimpulan dari hasil diskusi ini bahwa kalian dari masing-masing kelompok sudah bisa menyelesaikan tugas yang ada di LKPD kelompok dengan baik. Kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu bilangan asli dulu. Mulai dari 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian juga sudah bisa menjelaskan bilangan caca mulai dari 0, 1, 2, 3. Kemudian juga sudah bisa menjelaskan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, kemudian 0, dan bilangan bulat positif. Oke, kalian sudah bisa. Lalu,
juga sudah bisa menyebutkan tentang bilangan rasional, yaitu mulai dari bilangan rasional adalah yang dapat dinyatakan sebagai bentuk perbandingan dua bilangan bulat, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan dan juga desimal. Oke. Sekarang adalah tugas individu. Sudah melihat semuanya? Sudah ya, boleh kalian pilih soalnya nanti sesuai dengan kemampuan kalian. Bu Rosa beri waktu 10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Sekarang masing-masing siswa di kelompok kalian kumpulkan di teman kalian jadi satu, baru dikumpulkan ke Bu Rosa. Kemudian untuk yang LKPD mandiri ini yang kalian kerjakan secara individu nanti akan dikoreksi oleh Bu Rosa dan hasilnya akan disampaikan oleh Bu Rosa pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita refleksikan bersama tentang kegiatan hari ini. Ya, kita refleksikan bersama bahwa mulai Bu Rosa ingatkan kembali kalian tentang refleksi pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai bilangan bulat. Alhamdulillah kalian paham. Lalu Bu Rosa beri gambaran tentang bilangan rasional di kehidupan nyata, yaitu melalui tadi piksa, kemudian melalui pengukuran suhu tubuh, dan kecepatan internet. Alhamdulillah kalian juga paham. Sampai pada pengerjaan kelompok tentang LKPD berkelompok menentukan bilangan mana sih yang bilangan rasional, baik disusun dari bilangan pecahan maupun desimal, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Yang di akhir LKPD tadi saat presentasi, kalian juga sudah bisa menyimpulkan bilangan asli itu apa, bilangan bulat itu apa, kemudian bilangan cacah itu apa, sampai di bilangan rasional. Kalian sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Dari kesimpulan yang kalian buat tadi tentang bilangan rasional, adakah yang masih mengingat? Angkat tangan dulu. Oke. Bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat yaitu A dan A per B. Oke, dalam bentuk pecahan maupun desimal gitu ya. Oke, itu yang bisa simpulkan tentang pembelajaran hari ini. Adakah yang bisa mewakili menyampaikan pengalaman pembelajaran hari ini? Lovina, oke. Menurut saya pembelajaran hari ini melalui tutor sebaya saya bisa memahami tentang materi bilangan rasional. Saya juga diberikan kebebasan dalam memilih soal untuk dikerjakan sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan belajar. Kalau hari ini kita sudah bisa menentukan tentang bilangan rasional, minggu depan atau pertemuan selanjutnya tentang bilangan irasional. Bu Rosa bertanya tentang ekspresi kalian pada hari ini. Yang pertama dari senang, dimulai dari kelompok 2. Berdiri. 2, 3, 1. Oke. 1, silakan kalian berdiri. 1, 2, 3. Ekspresikan. Terima kasih sudah menyampaikan ekspresi kalian hari ini. Pembelajaran matematika hari ini dirasa Bu Rosa cukup. Dan sekali lagi Bu Rosa bertanya, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak. Atau ingin bertanya kembali? Tidak. Sebelum Bu Rosa akhiri? Tidak. Tidak ya? Oke. Bu Rosa akhiri pembelajaran hari ini. Bu Rosa tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan nantinya menjadi ilmu yang berguna bagi kita. Sebelumnya, mari kita tutup dengan berdoa bersama ya. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Bu Rosa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.